para pendengar, selamat datang di podcast Menuju Libur bersama aku Alia, aku Rima. Dan jadi ini tuh episode perdana kita ya. Bener kan? Nah, sebelum mulai lebih lanjut, tolong jelasin dong Kak Rima, kenapa sih nama podcast kita itu Menuju Libur? Nah, jadi gini guys, kenapa podcast kita itu namanya podcast Menuju Libur? Karena podcast ini tuh kita buat itu di saat waktu semua orang itu udah pada libur semesteran ya. Tapi cuman kita doang nih yang lagi masuk, bahkan kita belum selesai UAS. Iya, betul. Jadi podcast ini tuh dibuat saat menuju libur. Makanya podcast ini namanya Menuju Libur. Karena ini tuh sebenarnya tuh curahan hati dari teman-teman kita juga tahu, yang misalnya kayak kampus lain udah pada libur tapi kita belum nih, masih ujian aja, jadi pengen pulang nih gitu. Iya, betul. Jadi meskipun ini podcastnya kayak namanya curahan hati, tapi kita jamin podcastnya seru dan juga inspiratif untuk kalian semua. Yeay. Baik, tanpa lama-lama lagi, kita langsung undang aja tamu kita. Siapa tuh tamu kita nih, Kak Rima? Nah, jadi guys, tamu perdana kita kali ini itu adalah merupakan mahasiswi tingkat semester akhir dari Universitas Kebanggaan kita, Unikom. Ya dari Unikom. Nah, jadi tamu kita kali ini tuh merupakan seorang mahasiswa tapi juga ambasador dari radio swasta di Bandung, yaitu Play 99ers. Beliau juga merupakan seorang podcaster, content creator, dan juga seorang penulis yang mempunyai pengalaman yang banyak banget nih guys. Wah, keren banget tuh. Baik, tanpa lama-lama ya langsung aja kita panggil tamu kita, Teh Irna Novia Nuraini. Halo semuanya, hai semua pendengarnya juga. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Teh, baik ya. banget. Selamat datang ya, Teh ya. Terima kasih loh udah undang aku hari ini. Kita juga seneng banget, kita bisa seneng ngobrol banget hari loh. ini. Seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama Ya, Teh siap. Ilma. Oke, Teh, kalau sekarang itu aku mau nanya nih, Teh Ilna ini sekarang ini lagi punya kesibukan apa sih? Kalau misalnya kesibukan mungkin ya, kebetulan sekarang ini selain aku berkuliah juga di Universitas Komputer Indonesia, aku juga jadi salah satu ambasador. Tadi benar juga kayak teman-teman, kalau misalnya aku jadi salah satu ambasador di Play 99ers, salah satu radio anak muda di Bandung. Terus selain itu juga aku ada sampingan pekerjaan dan memang kebetulan aktif untuk nulis juga ya. Wah, Iya, keren banget ya guys. Sebenarnya apa ya, mungkin untuk mengisi kekosongan aja kali ya, daripada gabut dan gak ada kerjaan, aku rasa kayak aku harus ngerjain apa ya gitu tuh. Kenapa kayaknya cukup banyak yang dikerjain walaupun kadang suka pusing atau waktunya kayak gimana ya. Produktif banget ya. Apalagi Teh Ilna ini kan mahasiswi semester akhir ya, yang pastinya kan tugasnya juga makin berat. Udah itu menuju skripsi juga kan pastinya. Tapi Teh Ilna masih kayak nekat gitu, kayak sambil kerja, sambil beraktivitas yang lain. Itu benar-benar hebat banget sih. Wah, terima kasih. Keren loh. banget. Iya. Sebenarnya karena satu dan lain hal mungkin ya, kalau misalnya untuk kesibukan sendiri, aku ngerasa ketika aku melakukan sesuatu, aku akan melakukan sesuatu yang memang aku suka. Jadi ketika aku berjalan, ketika aku ngelakuinnya, aku gak ngerasa capek, aku gak ngerasa kayak, waduh kayaknya ini jadi beban banget deh buat aku, karena memang aku ngerasa itu something yang aku sukain gitu loh. Jadi selain memang kalau pendidikan kan salah satu hal yang memang penting juga ya untuk digali kan. Jadi kayak untuk menyeimbangi si pendidikan ini nih gitu kan ya. Itu kenapa aku melakukan aktivitas kayak yang tadi juga sambil bekerja. Kan kita juga perlu yang namanya apa ya, mungkin aksi nyatanya apa yang udah kita pelajarin, betul. kita coba deh diaplikasiin di dalam dunia pekerjaan itu seperti apa sih. Sebenarnya itu ya poin utamanya, nggak cuma belajar secara materi aja, tapi juga belajar secara nyata dunia aslinya itu seperti apa gitu. Tapi menurut aku tuh keren banget tau. Soalnya kan Teh Ilna sendiri dari jurusan sistem informasi ya. Tapi ide-idenya buat nulis tuh ada aja loh. Iya. Lagi sistem informasi tuh ngoding gitu. Pusing gitu loh. Kita aja yang pernah nyicip ngoding tuh kayak kita tuh udah ngeluh, bener-bener ngeluh. Tapi jujur ya sebenarnya aku jurusan sistem informasi sebetulnya di Universitas Komputer Indonesia. Banyak banget yang nanya, mungkin kalau yang baru pertama kali ketemu, ini jurusan apa gitu kan, pasti nanyanya kan, atau enggak kayak mereka akan berpikir kamu dari ilmu komunikasi ya. Iya.
Tapi awalnya memang awalnya Oh, bener-bener iya? aku awalnya pengen banget untuk masuk ilmu komunikasi. Aku awalnya pengen masuk ilmu komunikasi karena memang aku ngerasa kayaknya aku suka deh di bidang ini gitu kan ya. Aku suka ngobrol, aku suka sesuatu yang baru aja, aku rasa kayak gitu. Itu kenapa tadinya aku pengen masuk jurusan ilmu komunikasi kan ya gitu. Iya. Cuman karena pada saat itu pilihan aku adalah untuk masuk kelas karyawan juga. Oh. Itu kenapa aku pada akhirnya pilih sistem informasi gitu. Jadi mungkin untuk kesukaannya, untuk ketertarikan di bidang komunikasi, Teteh limpahkan ke kayak Aksi nyata yang tadi. Iya, kayak, bener banget. pengalaman baru kayak misalnya Teteh ke radio Play 99ers, terus Teteh juga masuk Birama ya? Iya, aku Iya, juga masuk Birama Birama. juga. Sebelum aku masuk Play 99ers Ambassador, memang aku juga ikutan UKM Birama dulu kan di Iya. kampus. Karena aku ngerasa, apa ya, aku pengen banget Nyalurin nyalurin hobi-hobi yang hobi tadi aku ya. gitu, bener banget. Karena kan sistem informasi sebenarnya sebuah bidang yang baru untuk aku pelajarin ya. Kayak aku juga pertama kali masuk ke kelas, Iya. ketika belajar pada saat itu, aku ingat banget masuk kelas pertama itu belajar C++. Udah apa tuh? Itu ada Oh, salah iya. satu bahasa pemrograman namanya Agak C++ ya. Asing Gitu, banget asing ya. banget kan. Aku juga yang awalnya pengen di dunia komunikasi, aku nggak tahu tuh ada bahasa-bahasa kayak gitu di dalam pemrograman komputer gitu kan segala macam. Terus pertama kali belajar aku ngerasa kayak, hah? Ada ya bahasa kayak gini gitu loh. Karena pada saat itu aku kan dari SMA, mungkin beda yang awalnya dari SMK kali ya. Apalagi kan kalau SMK ada yang dari apa namanya? Multimedia. Multimedia, jurusan komputer, maksudnya kayak udah terbiasa Ya, mungkin. udah Tapi karena bahas pada sih. saat itu aku dari SMA yang cuman terbiasa Word, Excel Iya, kan. betul. Itu juga Kita cuma biasa itu kan. Excel masih sering lupa kadang. Rumus-rumusnya gak hafal semua tuh Iya, untuk bener, langsung betul. kayak gimana gitu kan. Itu kenapa awalnya aku kaget juga pas masuk kelasnya. Hah? Ternyata pelajarannya kayak gini ya. Maksudnya ada bahasa baru yang aku ngerasa wah unik juga, walaupun agak Shock pusing lah ya. juga dan shock ya jadinya ya. Karena ya itu tadi, itu jadi sebuah pengalaman baru. Dan aku butuh wadah untuk aku bisa melakukan aktivitas yang aku suka gitu kan. Itu kenapa ketika aku masuk kampus gitu kan, terus juga pada saat itu ada demo Birama juga iya. kan. Makanya kayak kayaknya aku mau masuk Birama aja deh, karena kan memang apa ya, tentang jurnalis gitu loh. Iya, Maksudnya bener. kayak itu kenapa aku pilih Birama sebenarnya gitu. Kebetulan awal kita mulanya. berdua juga anak Birama. Oh. Cuma bedanya kalau dia ini anak Polhukam kan pasti nulis Iya, ya, nulis iya, artikel. iya, Tapi kalau aku desain. Oh, Kalau Teh desainnya. Ilna apa? Aku dulu di Lipsus. Oh, di Lipsus. Aku di Lipsus, terus kemudian aku di Humas gitu. Di Lipsus juga cukup seru. Maksudnya kayak kan kita ada 3 divisi kan Iya, ya. benar. Kalau misalnya teman-teman juga di sini pendengar mungkin yang belum tahu Birama, kita juga ada 3 divisi tentang jurnalistiknya gitu. Benar, Ada divisi Lipsus, hiburan sama Polhukam. Wow. Tadi kamu Polhukam ya? Iya dong. Menurut aku Polhukam tuh cukup cukup bakat ya pembahasannya ya. lumayan ini Iya, soalnya iya, tuh. iya. Ya soal berita yang lebih panas kan. Di nulis itu juga lebih hati-hati. Ingat banget dulu Rima yang pas waktu anak Polhukam Iya. ya, dia nulis berita itu semalaman Teh gak tidur. Oh iya, Bener-bener gak tidur Sampai di kelas tuh harus effort kayak dosen ngejelasin ya, tapi kita tuh juga sambil ngedengerin yang apa Yang di voice. Iya. Susah banget sih menurut Susah aku banget, jadi iya kan? Challenging sih menurut Bener aku sih. di antara 3 divisi itu yang paling susah ya. Iya. Itu Polhukam selain harus terjun langsungnya beneran cukup Iya, apa ya, bener. challenging banget gak sih? Karena Iya kan sih. Iya. tantangan banget sumpah. tantangan banget. gitu. Tapi menurut aku desain juga nggak kalah Bener. susah, karena kan harus bikin something yang baru kan. Iya, Gimana betul. untuk ngedesain yang baru nih gitu. Itu juga Betul. apalagi Mungkin untuk sih kalian. karena kita beda divisi, jadi ngerasanya kayak divisi kita tuh nggak seberapa susah dibanding divisi sebelah gitu kan. Kalau buat aku kan Polhukam dulu, aku tuh justru ngerasa lebih berat jadi anak desain loh Teh. Oh iya. Iya sih kayak Iya. benar. Misal kayak kita nulis artikel kan masih ada revisi. Iya Tapi benar. kalau desain, kalau udah di up buat ke web ataupun ke media sosial kan
salah dikit nih pasti kenanya gede kan. Iya Iya. sih. Jujur Itu ya, juga apalagi kalau misalnya apalagi kita kan Birama kan memberitakan ya. Bener. Ada satu aja yang salah misalnya dari desain, kayak adalah pernah ada yang salah Salah, ketik, heeh. itu tuh bisa berakibat fatal gitu. Karena kayak apa yang ditulis itu kan dipertanggungjawabkan kan. Benar, Jadi benar harus hati-hati banget sih. Nah, terus kalau misalnya jadi desain juga harus kreatifnya tuh harus bener-bener. Iya. Apalagi kalau misalnya ada acara ya, sebelum acara kita kerja, pas acara kita kerja, pas sesudahnya juga kerja gitu Iya, loh. iya. Jadi lumayan capeknya Iya, kerasa bener banget banget. ya. Iya, Iya, iya. kerasa banget. Tapi itu juga kenapa aku salah satu hal yang pilih aku pada akhirnya pilih Birama gitu kan Iya. ya. Karena memang aku juga suka nulis. Iya. Iya sih. Gitu. Jadi salah satu hal karena kan beda ya antara nulis cerita dan juga nulis sebuah artikel gitu. Kalau Beda cerita banget. kita bisa ngarang sebebas mungkin gitu kan Iya, ya nggak imajinasi apa-apa, kita tuh imajinasi kita main. keluar main dan nggak ada benar dan juga salah kan Iya, sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya jurnalistik di Birama ya segala sesuatu harus pasti berkaitan Iya, sama sesuai fakta dengan juga panduannya kan juga. gitu. Dan Iya. memang ada etika jurnalistiknya juga. Itu Iya, sih betul. yang pada akhirnya aku pilih Birama. Wah, keren. jadi tahu deh. Ternyata seorang anak sistem informasi ini Iya, banyak banget ide nulisnya. anak ya sistem ampun. informasi loh. Bahkan ini aku coba sharing ya. Temen aku yang sistem informasi itu kayak dia tuh kaku gitu loh. Iya. Kayak introvert Bener, gitu. temen aku juga kayak gitu. jarang-jarang banget yang kayak misalnya aktif gitu. Iya, iya, Soalnya iya. temen aku punya teman juga di Iya, sistem iya, di informasi. sistem Kayak dia tuh informasi. kupu-kupu gitu. Bebannya juga udah lumayan cukup berat ya, Iya. karena kan dari ngoding dan segala Iya. macam. Dan aku ngerasa kayak ngoding itu bukan hal yang cukup mudah, apalagi Iya untuk banget. aku yang mungkin baru ya di dunia Iya. perkodingan gitu. Terus Betul. kita juga nggak cuma tentang codingnya, tapi gimana caranya bikin sistemnya. Maksudnya kayak di dalam sebuah perusahaan tuh baiknya seperti apa sih si sistemnya. Nah kayak gitu-gitu juga kita belajar. Memang sebenarnya cukup berat juga sih, nggak salah mungkin kalau misalnya kayak aku udah capek banget kayaknya pengennya me time aja gitu kan ya. Kayaknya udah kayak gitu juga. Cuman kalau misalnya aku ngerasa tadi benar mungkin anak-anak teknik tuh biasanya identiknya dengan diem ya. Maksudnya Iya, mereka benar. pasti nggak akan cukup apa ya, nggak cukup bawel mungkin. Kalau Iya. misalnya dari jurusan lain kan udah terbiasa ngobrol dan segala macam. Kalau misalnya anak-anak teknik gitu biasanya memang kita kan lebih banyak menuangkan ide kita langsung ya Iya gitu sih, dibanding benar. untuk mengutarakan gitu. Itu kenapa kalau misalnya aku ngerasa memang perlu untuk belajar public speaking karena mungkin aku di dalam perkodingan nggak begitu jago gitu. Wah. Jangankan jago lah, aku juga nggak berani kayak wah cukup pusing gitu. Itu kenapa aku ngerasa kayaknya aku harus nyari sesuatu yang cukup berbeda. Itu kenapa aku milih si public speaking ini untuk belajar Iya. public speaking itu Keren. seperti apa. Karena kalau misalnya kita cuma bisa nulis tapi nggak bisa untuk mengeluarkan apa yang mau kita tuliskan gitu kan ya, itu juga kayak sama aja Iya, bohong gitu loh. Aku betul ngerasanya kayak gitu. Dan emang sekarang ini public speaking itu dicap penting gak sih? Iya, Kayak iya. dong, di acara bener-bener. apapun ya kita perlu banget ngasah Iya, iya. skill Betul. public speaking kita. Bahkan kayak pas sidang skripsi juga itu public speaking Iya loh. kan? Kayak iya benar-benar aku juga setuju jadi banget. dengan cara kita nyampainya bagus pasti kayak ke penguji kayak ih bagus nih ngomongnya, Iya, pasti ada kesan kayak ada gitu kesan lah. kayak gitu. Terus juga sebenarnya dalam bersosialisasi juga itu ngaruh banget sih Iya, si betul. public speaking itu gitu kan. Karena Iya. kalau misalnya mungkin kita enggak olah secara rutin akan kerasa bedanya juga Iya, gitu. Jadi betul. menurut aku public speaking itu enggak cuman untuk acara-acara yang besar tapi juga Betul. dalam kita berkomunikasi kayak biasa kayak Iya. gini aja sebenarnya itu ngaruh banget sih. Iya betul. Jadi kayak ke pendengarnya juga, ke orang yang diajak ngobrolnya juga enak kalau misalnya public speaking Iya, kita aja iya, juga iya, bagus iya. gitu. Jadi kayak apa yang memang mau kita sampaikan tuh akan tersampaikan secara langsung Efektif, gitu kan, ya. efektif Bener juga banget. gitu. Betul. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan kan udah nih. Aku penasaran nih kenapa sih Teh Ilna bisa milih kayak aku kerja aja di Ambassador Play 99ers. Oke. Nah, itu tuh kenapa gitu? Sebenarnya kalau misalnya untuk jadi ambassador di Play 99ers ya itu bukan sebuah pekerjaan sih, tapi jadi sebuah kayak organisasi juga mungkin ya gitu. Iya. Kayak kan radio juga biasanya punya radio school, ada beberapa radio yang punya radio school gitu kan. Nah ini juga hampir sama sebetulnya dengan Play
Play99ers Ambassador. Jadi kayak ini tuh jadi sebuah wadah yang yuk buat para mahasiswa atau enggak kayak untuk anak-anak yang memang pengen belajar public speaking secara gratis gitu kan ya, pengen untuk diwadahi sama para profesional, karena kan nanti juga kita diajarinya sama announcer langsung, sama produser langsung gitu kan di sana. Terus juga kalau bagian kreatif juga diajarin secara langsung gitu. Itu kenapa si Play99ers Ambassador ini tuh kayak menurut aku ngerasa lebih ke sebuah organisasi yang memang ada di bawah Play99ers Radio gitu. Jadi salah satu radio anak muda di Bandung kan. Dan kenapa awal mulanya aku memilih kayak mungkin pengen masuk ke dunia broadcasting ya. Karena cukup panjang sebenarnya. Ceritanya kan cukup panjang. Soalnya gini, mungkin orang udah banyak yang mengira radio tuh udah jarang ya. Iya. Apalagi di era sekarang ini udah gampang banget orang lain mengakses informasi. Terus juga apalagi mungkin bisa dibilang juga sekarang kan udah ada podcast apalah segala macam, kita udah bisa lihat secara visualnya gitu. Radio kan masih belum, walaupun radio sekarang juga aku rasa udah mulai mengikuti zaman ya. Karena kita nggak cuman main di on air aja, tapi juga kita main di off air, kita juga main lewat sosial media. Itu mungkin yang ngebedain antara radio sekarang dengan yang dulu kan. Iya sih benar. Nah kalau dulu awal mula aku tertarik untuk masuk ke dunia broadcasting karena dulu mama aku suka dengerin radio. Hampir setiap hari mama aku suka dengerin radio. Awalnya aku nggak suka, beneran. Aku kayak kenapa sih harus puterin radio gitu? Maksudnya apalagi dan mama aku dengerinnya bukan dalam volume yang kecil, tapi dalam volume besar yang kayak seisi rumah harus denger itu ibu-ibu kayaknya emang kayak gitu kan. Sambil beres-beres sambil ngerjain pekerjaan rumah gitu kan ya. Kayak gitu-gitu kayak awalnya aku merasa memberontak kayak kenapa sih harus dengerin radio gitu. Cuman ada satu fase di mana ketika aku dengerin ya secara nggak langsung kan sambil beraktivitas ngedengerin juga. Betul. Gitu. Ada punchline. Jadi kalau misalnya di dunia broadcasting tuh ada namanya punchline. Sebelum kita mengakhiri cut gitu biasanya kan ada sebuah punchline kan gitu, gongnya lah kalau misalnya disiarkan tuh kayak gitu. Nah, si punchline dari penyiar ini tuh bikin aku ketawa. Ya, lucu juga Lucu juga ya gitu. Padahal aku nggak tahu si penyiarnya seperti apa, orangnya seperti apa. Aku cuma tahu dari suara dan juga mungkin maksudnya apa ya, aku cuma ngedengerin dia sekilas gitu kan ya, ngomong doang. Tapi kayak kok bisa bikin aku ketawa, kayaknya seru ya jadi orang yang bisa ngehibur orang lain tanpa kita nggak tahu nih visualnya, karena kan sekarang udah cukup sering juga ya kita ngelihat sesuatu secara visual. Iya nggak sih, apalagi dengan sosial media aku rasa kayak jadi sebuah wadah yang pasti banyak orang ngelihat dari visual dulu kan. Gitu. Itu kenapa aku ngerasa wah ini kayaknya seru juga ya, orang lain gak harus ngelihat siapa aku untuk suka sama aku gitu loh. Gitu kayak katanya aku seperti itu. Itu kenapa aku mulai tertarik lah ke dunia broadcasting. Padahal dulu aku tuh sebenarnya pendiam banget. Oh iya, aku se-extrovert ini pendiam. Ih ampun, ini belum tahu aja aku tuh sebenarnya orang yang introvert banget ya. Bahkan teman SMP aku aja bisa sampai nggak tahu aku, padahal aku tahu dia, tapi dia nggak tahu aku. Aku karena saking berbedanya kali ya. Dan aku jadi aku tuh kalau misalnya kumpul tuh dia dengan teman-teman dekat aku aja, aku jarang yang kayak bersosialisasi keluar gitu kan ya. Itu kenapa teman-teman aku pada saat itu tuh nggak tahu gitu. Padahal aku OSIS kan notabene lebih sering kesana kesini ya sebenarnya ya, membawa kesana kesini. Nah teman aku tuh sampai ada kan kita se-SMP bareng. Aku tahu dia tapi gitu dia kan gak ya. kenal. Dia nggak kenal. Kita ketemu di SMA yang sama dan satu kelas pada saat itu. Terus dia nanyain kan kayak kamu dari SMP mana? Wah, sampai segitunya Jujur dia nanyain kayak aku SMP tahu sama kamu, aku SMP ini. Oh iya kok aku nggak tahu kamu? Wah saking pendiamnya sampai kayak oh kayak gitu ya gitu kayak. Padahal ya notabene mungkin anak OSIS kalau misalnya sekilas dua kilas mungkin pernah lihat lah gitu kan ya. Itu aku razia juga kan ya. Tapi aku nggak apa ya, mungkin karena nggak seaktif itu gitu kan ya. Aku ngerasa
aku nggak berani untuk ngomong di depan banyak orang pada saat itu karena aku malu kan, kayak aku harus mulainya dari mana ya, malu banget nanti gimana gitu, kayak gitu-gitu loh, ada ketakutan kayak gitu. Makanya aku ngerasa wah kayaknya aku harus perlu belajar banyak deh gitu dari mulai si OSIS inilah awal gebrakannya aku mencoba untuk menerapkan di SMA tentang kayak gimana ngobrol di depan umum, terus juga mencoba hal baru gitu-gitu. Pasti butuh tekad yang kuat banget gak sih kalau misalnya berubah kayak gitu, kayak dari introvert ke extrovert gitu. Berarti kebiasaan maksudnya jadi pendiam kayak gitu tuh Teh, itu tuh berhentinya di SMA atau di kuliah ini saat mulai masuk organisasi kan kayak Birama kan kita harus aktif ngobrol dong kan ya, namanya pasti kan ada liputan, ada live report. Live report. Belum lagi kalau misalnya kadang Teh Irna kayak kemarin nih jadi pembicara juga kan waktu PJTD. Nah gitu tuh skill public speakingnya dan bertemu banyak orang tuh benar-benar diasah banget loh. Itu tuh ada rasa kayak masih aduh deg-degan nih di depan orang gitu. Kalau deg-degannya sebenarnya ada, deg-degannya masih tetap ada gitu, cuman kayak aku ngerasa udah lebih bisa ngehandle itu dibanding dulu. Kalau dulu aku ngerasa karena mungkin gak ada keberanian di dalam diri aku untuk lebih kayak untuk maju selangkah aja, kayak enggak deh kayaknya bisa nggak ya, aku nggak jadi gitu loh. Kalau soalnya aku inget banget dulu ada, kalau misalnya OSIS tuh kita ada tes pidato. Tes pidato, kita menyiapkan skrip pidatonya, terus kayak ya ngobrol di depan senior kan pada saat itu gimana untuk berpidato. Terus aku inget banget pidato aku nggak selesai, dan kayak nggak cuman belajar tentang pidatonya sebenarnya, tapi belajar tentang mentality kita juga kan. Terus aku pada saat itu ngerasa skrip banget gitu kan ya, scripted banget, padahal kan kalau misalnya pidato kita bisa apa ya, lebih explore juga apa yang memang kita, asalkan kita tahu apa yang mau kita omongin gitu kan sebenarnya. Nah aku pada saat itu scripted banget, terus ngeblank lah tuh di tengah jalan itu aku ngeblank kayak diem lah kan, kayak aku diem, kayak senior kayak turun gitu, turun, dan hampir semuanya yang memang diteriakin seperti itu pada turun gitu, padahal kayak kan kamu lagi berpidato dan belum selesai, kenapa harus turun gitu kan. Coba aja untuk ungkapin memang apa yang mau kamu obrolin gitu, itu kenapa jangan terlalu scripted, sampaikan aja yang memang gambaran besar yang memang mau kamu untuk sampaikan gitu. Maksudnya kayak lihat catatan itu nggak apa-apa. Nah pokoknya dari situ-situ pembelajaran yang aku dapetin ketika aku berada di OSIS dengan pengalaman organisasi itu, aku coba terapin lebih beraninya di SMA. Jadi ketika lagi presentasi tuh ada beberapa mata kuliah yang memang mata kuliah nggak pelajaran udah dewasa banget ya, udah ke ini ya, kayak mata pelajaran yang memang mengharuskan untuk presentasi itu aku mencoba untuk kayak aku berani di depan teman-teman aku udah mulai kayak aku suka banget nih presentasi gitu. Jadi salah satu hal yang aku suka ketika SMA. Keren banget. Berarti kalau dihitung-hitung berapa lama tuh kayak perubahan dari Teh Ilma yang pasti dia susah banget ya, soalnya kan lama ya, jadi orang yang kayak excited gitu kalau misalnya disuruh bicara di depan orang gitu. Kayaknya kalau misalnya yang pendiam banget, awal mula aku udah mulai percaya diri mungkin ya, kayak aku ngerasa aku mulai enjoy, aku mulai pengen untuk lebih berani lagi kayaknya di 2 SMA deh. 2 SMA karena kelas 1 SMA aku juga masih perkenalan dan segala macam gitu. Beradaptasi dulu ya. Beradaptasi dulu di sekolah juga. Cuman kayak bener-bener bertekannya itu kayaknya kelas 2 deh. Kelas 2 SMA, terus aku juga memang ikut ke ini. Aku ikut apa ya, eskul. Iya, eskul. Aduh, kok aku mendadak lupa ya. Ini eskulnya tuh kayak dia tentang, sebenarnya banyaknya anak-anak IPA karena KSR. Iya, aku inget kalau nggak salah namanya KSR. Itu tuh kayak apa ya? KSR tuh PMR ya? Bukan PMR kalau di aku. Bentar, aku lupa di namanya. Sekolah aku dulu juga ada KSR tapi lupa. Pokoknya dia tuh berkaitan dengan alam dan juga hal-hal kayak kimia kayak mapala sebenarnya. gitu ya. Kayak pecinta alam gitu. Kayak kita tuh misalnya bikin sabun dari bahan
Julanta, IPA banget, kimia iya, ya. kimia yang kayak Kimia gitu-gitu kita banget. tuh belajar kayak gitu terus kayak ya pokoknya hal yang berkaitan dengan karya ilmiah remaja, sorry. Banyak nih. Karya ilmiah remaja. Nah, itu namanya ya. Jadi SMA tuh aku masuk di situ banyaknya anak IPA yang memang dia juga nggak beda dengan anak sosial kan karena aku dari IPS gitu. Jadi kalau misalnya ada harus presentasi dan segala macam mereka yang kayak, "Nah, kamu aja deh." gitu. Jadinya udah mulai dipercaya nih. Iya. Mungkin mentang-mentang anak sosial kali ya kayak gitu kayak pasti dia kamu aja lah gitu. Jadi kayak dari situ karena dipercaya juga sama teman-teman aku makin semangat kayak iya maksudnya aku mau ngejoin kayak gitu. Jadi kayak dari situ juga aku mulai percaya diri sih. Karena udah biasa juga kan jadinya Iya, ya udah percaya diri aja gitu. Iya, itu Bukan sih. hal yang pertama kan kayak Tapi pertama-tama misalnya kayak Teh Ilna baru belajar banget nih buat muncul di depan teman-teman tuh. Kalau kata anak-anak sekolah zaman dulu ini ada kan tuh metode ngobrol di depan cermin, terus latihan kayak ya udah deh anggap aja dia semuanya batu jadi nggak ada yang ngeliatin kita, jadi kita tuh bisa kayak pede aja gitu mencuap-cuap di depan gitu. Pernah nggak sih tuh pakai metode kayak gitu? Kalau aku pernah lah, aku ngerasa sebelum aku tampil di depan banyak orang gitu kan ya, biasanya aku akan mencoba membuat skenario yang mungkin bakalan terjadi di sana. Jadi aku udah bayangin aku akan ngobrol di depan banyak orang terus aku seolah-olah presentasi atau enggak seolah-olah aku ngobrol buat nanti tuh gambarannya akan seperti ini gitu kayak gitu. Terus kalau misalnya saat hari H-nya mungkin ya ketika aku harus ada di atas panggung nih kayak kasarnya gitu, aku ngerasa kayak ya udah enjoy aja, yang penting aku udah melakukan usaha terbaik aku karena aku diajarin sama senior aku untuk jangan terlalu pengen sempurna karena kalau semakin kamu menuntut untuk sempurna takutnya itu yang ngebuat banyak celah gitu loh. Jadi takutnya nanti tiba-tiba terus kayak gimana mengalir aja, yang penting kamu udah ngelakuin yang terbaik katanya gitu, yang penting kamu udah ngelakuin sebisa yang kamu bisa, nggak apa-apa karena toh dari kegagalan itu juga kamu bisa belajar lagi kan gitu. Yang penting kamu bisa ambil pembelajaran untuk di selanjutnya kamu jangan lakuin lagi gitu. Jadi yang penting aku lebih fokus biasanya di sebelumnya. Jadi sebisa mungkin sebelumnya aku coba latihan dulu, ngobrol di depan cermin juga. Iya, aku sempat yang pernah kayak, "Yuna kenapa ngobrol sendiri?" katanya gitu. Mulai khawatir. Iya, aku sambil di depan laptop gitu kan ya, kadang sambil lihat materinya aku sambil ngejelasin gitu kayak yang seolah-olah memang lagi ngejelasin di depan banyak orang aja. Terus kayak ada orang rumah yang ngelewat kayak, "Kenapa?" katanya kayak aku ngobrol sendiri. Enggak, ini lagi latihan gitu. Karena tetap latihannya juga perlu kan. Jadi aku maksimalin di sebelumnya baru lanjut ketika hari H aku lebih ke kayak aku udah coba yang terbaik yang aku bisa, tinggal aku cerahin semuanya di situ gitu. Betul. Aku sih kayak gitu sebenarnya. Keren banget. Keren. Ternyata tips zaman dahulu kayak gitu tuh masih tetap dipakai Masih tetap loh. dipakai kok karena itu juga cukup ngaruh. Karena apa ya? Public speaking juga kan sebuah hal yang perlu untuk dilatih terus ya kalau menurut aku. Dan latihannya juga bukan yang bisa untuk didapetin dalam semalam 2 malam. Bener banget. Jadi kayak harus tetap berkepanjangan karena kayak kita akan ketemu case by case yang mungkin akan berbeda lagi nih gitu. Itu kenapa kalau misalnya yang mungkin di sini teman-teman juga pengen belajar public speaking gitu kan ya, tapi juga misalnya masih belum percaya diri karena presentasi aku juga masih kayak gini, aku ngomong di depan banyak orang juga masih takut. Nggak apa-apa kok, maksudnya kayak yang penting kamu udah ada berani untuk mencoba gitu kan ya, ada rasa berani untuk belajar, itu udah jadi sebuah langkah yang penting banget. Dan dari kegagalan yang kita buat juga kita bisa belajar dari situ buat lebih baik ke depannya lagi. Itu evaluasi buat diri kita sendiri evaluasi gitu. diri sendiri aja karena apa ya, kalau misalnya kita cepat ngerasa puas juga kan Susah ya. susah. Ekspektasi Ekspektasi juga, terus juga itu akan ngebuat diri kita nggak berkembang kemana-mana karena kita udah ngerasa udah aku udah bagus ini kok segini, karena kan kita nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya dalam skala seperti itu udah bagus, tapi kalau misalnya dalam skala lebih besar lagi kita belum tahu seperti apa gitu. Jadi kayak nggak apa-apa kok gagal, ada yang salah dan sesuatu tuh itu bukan sebuah hal yang sebenarnya besar banget gitu kan ya. Cuman ya jangan sampai untuk diulangin lagi aja gitu. Gagal sekali 2 kali mah masih wajar lah ya, besoknya wajar juga lah. masih bisa belajar lagi. Benar, itu rasa belajarnya aja yang jangan sampai
bosan. Karena aku juga masih sering dimarahin kok sama nggak dimarahin sih, maksudnya kayak lebih ke dikasih tahu nah kayaknya Iya. ini kayak gini deh masih Iya. belum bagus gitu-gitu. Itu juga masukan-masukan kayak gitu juga kita penting Iya. banget sih sebenarnya. Berguna juga ya. Berguna juga buat kita. Oke. Nah, dengan ilmu public speaking yang Teh Irna punya nih, aku mau nanya, Teh Irna udah gunakan ilmu public speaking Oke. itu untuk Buat apa aja sih? Waduh, aku udah gunakan ilmu public speaking itu untuk apa aja ya? Sebenarnya mungkin aku lebih ke penerapan sehari-hari aja ya, karena kayak yang tadi aku bilang, aku kan sebenarnya pemalu nih untuk Iya. ketemu dengan orang baru, orang banyak yang aku nggak Iya. kepikiran nih aku harus ngomongin apa. Itu jadi salah satu langkah yang menurut aku terapin juga sih di dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga ilmu public speaking aku pakai untuk dalam pembelajaran juga presentasi hal-hal yang kayak Iya. gitu akademis sudah pasti lah Iya, ya udah gitu pasti. kan. Terus mungkin kalau misalnya ini kayak kemarin aku coba kalau misalnya ada beberapa yang percaya kayak Birama juga kan percaya Iya. untuk aku untuk ngebagi ilmu public speaking dengan teman-teman Iya. Birama yang lain gitu kan ya. Jadi kayak aku juga coba deh nggak apa-apa gitu. Tapi ya kita sama-sama belajar aja mungkin ya. Lebih ke Iya jatuhnya sih. kayak sharing aja Iya. gitu. Lebih kayak gitu sih mungkin kalau misalnya aku pakai ilmu-ilmu public speaking aku ya. Mm-mm. Tapi Tapi kalau jadi- kita lihat dari Instagram nih, Teh Mm-mm. Irna tuh buat MC. kayak ada MC juga pernah ya, jadi Iya, MC MC pernah. Terus jadi pemateri juga Iya, udah. benar. Konten kreator, terutama aku kan waktu itu ke Play 99ers ya sama Iya, Rima juga iya, yang iya. waktu itu kita tuh lihat wajah Teh Irna tuh banyak yang muncul Iya. di Waduh. feeds-nya gitu loh. Kita itu stalker teh. Jadi kita Jadi ini Enggak sih. stalker ya. Jadi awalnya kayak aku pribadi nih ya, Hmm. aku tuh mikirnya waktu ngeliatin Teh Yelna di akun Instagram pribadi kan, Iya. nih orang kayaknya anak komunikasi deh, tapi kok nggak Iya. pernah ketemu ya gitu kan. Ternyata waktu iseng nelusurin Benedikti, oh ternyata dia sistem informasi. Ya ampun, Sampai pada Soalnya kalau misalnya mau nanya ke teman-teman yang lain nih kan, ya nggak tahu, aku kan cuma tahu Ilna anak Birama gitu. Tapi aku tuh kayak aku tuh kepoan, jadi kepoan aku tuh sebenarnya jurusan apa sih gitu. Soalnya di acara IKA nggak pernah ketemu gitu kan. Tapi betul. public speakingnya tuh bener-bener gak nandain dianya anak teknik gitu loh. Iya bener. Karena mungkin itu tadi kalau misalnya lihat di sosial media aku dan juga mungkin dari sosial media Play 99ers gitu, Iya. itu juga memang jadi salah satu hal yang kita pelajarin juga karena itu tadi kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman Iya, ya, karena kan betul. sekarang gak cuma bisa di off air aja nih, tapi juga di on air juga gitu kan ya. Jadi kayak pas selain di on air, tapi kita juga harus di off air, terus juga ngikutin di sosial medianya gitu. Itu kenapa yang kemarin yang mungkin teman-teman lihat juga itu kayak salah satu yang aku kerjain juga untuk di sosial medianya, namanya itu adalah Obrolin Aja. Jadi ngebahas isu-isu yang memang kayak lagi rame nih gitu kan ya, kita bahas secara lebih ke anak muda gitu kan Iya, ya betul. gitu. Jadi kayak yaudah yuk kita obrolin aja gitu. Sebenarnya lebih ke itu sih, kita juga diajarin gimana untuk jadi content creator Iya. misalnya gitu-gitu itu belajar. Jadi di radio tuh semuanya dipelajarin sebenarnya. Iya. Teh Ilna juga punya podcast ya di Spotify. Kebetulan aku kemarin ngedengerin kayak dunia Ilna. Iya. Itu wah beneran stalker sih sebenarnya. Aku kaget karena kayak kok tahu aku bikin podcast ya. Itu soalnya podcastnya udah cukup lumayan lama. Itu iya. podcast aku buat di SMA 2021 2020 deh terakhir aku lihat. 2020-an. Karena aku bikin itu ketika aku masih SMA, aku ngerasa Iya. kayak dan pada situ sebenarnya podcast tuh masih belum begitu rame. Iya Iya benar. benar. Podcast. Kayak Belum podcast seramai tuh sekarang. belum seramai sekarang. Kalau sekarang Iya. kan udah banyak banget tuh ya yang Betul. memang rame gitu. Banyak banget. Nah kalau misalnya dulu tuh si podcast ini tuh belum rame karena aku ada penulis yang aku suka namanya Sana. Kalau misalnya mungkin teman-teman di sini suka baca Rintik Seduh, pasti tahu kan penulisnya ada namanya pernah ini sih, Sana. pernah lihat Pernah juga. Gitu. Nah, Sana ini juga dia bikin podcast dan dia ngasih tahu kan bikin podcastnya seperti apa. Terus kayak oh kayaknya masih bisa aku ikutin deh gitu. Itu kenapa? Karena aku ngerasa aku butuh wadah untuk untuk apa ya, Mencurahkan. untuk aku mencurahkan Iya. perasaan aku pada saat itu, karena memang itu ceritanya benar-benar apa yang aku alamin aja sih Betul. gitu. Aku
itu kenapa segalau itu kan pada Tapi menurut aku keren loh, maksudnya tuh masih SMP nih, masih SMA ya. Iya. Tapi udah berani bikin podcast terus Iya. kayak di up di Spotify gitu tuh. Iya. Maksud aku keren sih, pasti banyak banget Iya, orang dan yang ngedengerin. itu juga termasuk kayak positifnya kayak kan sekarang kan perkembangan zaman nih ya, Iya, kayak iya. apalagi media sosial naik banget. Itu tuh salah satu pemanfaatan media sosial secara Bener, positif. iya. Jadi menjadi wadah untuk berkreasi, Bener banget sih. untuk mencurahkan hati daripada dipakai yang macem-macem kan ya. Iya. Itu salah satu kayak contoh nyata penggunaan media sosial yang baik dan bijak Bener, gitu. aduh, terima kasih loh. Terus karena juga nggak ada alasan buat anak-anak muda nih zaman sekarang, khususnya buat Gen Z kan yang Iya. aduh males deh ngedengerin radio, bosen nih segala macam. Iya. Tapi kan sekarang podcast kan udah ada di Spotify, di YouTube, bahkan dimanapun yang udah kelihatan Bisa banget diakses. visualnya gitu. Iya. Bisa Jadi- diaksesnya tuh di mana aja lagi. Bener. Jadi tuh nggak ada Bener. alasan buat bosen, buat males ngedengerin sekarang kan, karena Iya. perkembangan zaman kan udah banget mendukung ya Iya, semuanya. udah Iya, banyak banget. betul. Karena di radio juga sekarang nggak cuma bisa di di live on airnya nggak cuma di frekuensi FM aja, tapi Iya. juga biasanya kita ada live streamingnya juga kok gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin kayak ngerasa aku udah nggak punya radio nih, tapi kan ada internetnya Iya, dong. bener. Nah masih bisa untuk streaming juga kalau misalnya mau. Makanya kepoin Instagramnya Poinantinainers juga gitu. Jangan lupa di follow ya guys, buat Iya, ngikutin di follow semua juga banget. jangan lupa. Keren-keren banget loh Betul. kontennya. Gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang aku pelajarin banyak banget, dan mungkin aku juga ngerasa sekarang ini kayaknya masih banyak yang kurang ya. Maksudnya bukan banyak yang kurang, tapi masih banyak yang harus aku pelajarin Iya, gitu loh. Aku cuman Betul. itu aja sih. Aku ngelakuin hal-hal yang pengen aku coba dan aku suka aja. Keren Betul. sih, dia bisa menuang mengekspresikan tadi. Nah, apa yang dia mau. Gimana sih cara Kak Ilna gitu kan kayak jadi mahasiswi terus Kerja juga, tuh gimana sih iya. bagi waktunya tuh? ya manajemen waktunya tuh gimana? Kalau misalnya aku tentuin dulu prioritasnya apa sebetulnya Iya. kan. Kayak kalau misalnya prioritas aku sekarang itu udah pasti kuliah dulu, Iya. pendidikan dulu gitu kan. Itu kenapa kuliah jangan sampai Terganggu. terganggu gitu. Hmm. Aku bisa ngelakuin apapun yang aku suka asalkan kuliahnya gak keganggu nih, karena memang kebetulan aku kuliahnya di malam kan, aku kelas karyawan kan gitu. Jadi perkuliahannya juga malam, itu kenapa aku memanfaatkan waktu siang hari aku untuk melakukan hal-hal yang aku suka Iya. gitu. Kayak salah satunya mungkin ya itu kerja juga gitu. Terus juga aku kadang di ambasador juga gitu kan. Ambasador juga biasanya kalau udah beres kuliah nih gitu masih ada kesempatan gitu, terus aku lanjut kayak gitu-gitu sih. Aku lebih ke nentuin prioritas aku dan aku jadwalin. Jangan sampai ada waktu yang bentrok. Itu kenapa kadang aku suka nanya dulu tanggal berapa nih gitu, atau enggak kayak mau di jam iya. berapa, biar aku bisa setidaknya lihat catatan aku kayak oh ya aku tanggal segini udah ada acara kesini nih, atau enggak kayak aku udah ada mau Padat kegiatan banget ini. loh. Enggak kadang ada beberapa acara yang di hari yang sama gitu Iya, loh, atau enggak kayak iya. di jamnya di jam yang sama kan gitu. Dan kadang aku suka pelupa sebenarnya anaknya, makanya aku udah catet di di jadwal, Di bukan not. enggak di jadwal, di kalender aku Oh, biasanya di karena kalender. kan di kalender Iya. HP tuh kayak aku udah lihat kayak jam berapa terus acaranya apa gitu. Karena kadang ada beberapa yang suka jadinya bentrok kayak Iya. wah kayaknya aku nggak bisa deh misalnya gitu. Jadi nanti aku bisa nentuin skala prioritas aku, kira-kira aku akan ambil yang mana ya gitu. Itu sih Iya. mungkin tipsnya lebih ke situ. Walaupun agak susah, kadang agak pusing juga kayak Iya. aku harus gimana Apalagi ya?" Teh Ilna kan semester 7 ya. Ya, Aduh. lagi padat-padatnya banget. Maksudnya kita aja yang semester 5, aduh Bener. tugasnya. mana lagi UAS lagi sekarang Iya, kan ya. lagi UAS. Pernah gak sih Teh pusing ini? Kalau tadi kan buat manage waktunya kan mungkin kadang-kadang pusing atau keliru, kelupaan. Tapi kalau di bagian tugas nih, kalau di kerjaan kan pasti punya tugas juga dong kan ya. Iya. Nah, pernah gak sih kayak keliru atau pusing banget nih ngerjain tugas kuliah sama tugas buat kerjaan nih? Tugas itu sering banget terjadi sebenarnya ya. Dan kadang aku tuh suka gagal fokus antara ketika aku kerja aku akan keinget sama tugas kuliah. Sama banget. Kalau misalnya lagi ngelakuin sesuatu tugas belum ini. iya. Kebayang-bayang Jadi loh. tuh kayak kepikirannya tuh jadi kebalik, tapi nanti ketika kuliah keinget tugas di kerja. kerjaan kayak ih tadi bekasan ini masih belum beres deh gitu. Tapi sebaliknya kayak gitu-gitu itu tuh ada banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya aku di
kerjain aja walaupun sambil nangis-nangis nggak apa-apa, kerjain dulu aja gitu loh. Karena kan kadang suka udah keburu capek kayak Iya. kenapa sih gitu kan. Bener banget. Iya kan kayak gimana ya gitu, kayak ya udah nggak apa-apa dikerjain dulu aja. Yang penting apa ya, mungkin itu sih niat untuk ngerjainnya dulu aja, jangan ditunda-tunda untuk nanti aja deh karena kalau kayak gitu nanti makin numpuk kita juga kan yang pusing sendiri gitu. Aku lebih baik kayak kalau misalnya ada tugas ini langsung aja deh dikerjain. Kalau misalnya nih di tempat kerja lagi enggak yang begitu hektik banget, terus bisa aku untuk pakai ngerjain tugas kampus, aku kerjain biar nanti kayak udah tinggal sebagiannya lagi nih, kayak gitu cicil-cicil dulu aja gitu. Iya, biar gak numpuk ya. Nah itu biar nggak numpuk Ternyata sebenarnya. sering keliru juga ya kalau kayak gitu tuh Aku ya. sering ngerasa kayak gagal fokus, kayak ih kok tiba-tiba kepikiran tugas kuliah ya, kayak yang ini deadline-nya kapan ya gitu, kayak kadang kan Deadline suka sih kayak yang gitu. buat kita gelisah Iya. sebenarnya. Siapa Kayak yang gak deadline gelisah ya. karena deadline? Itu hal paling meresahkan. Bener banget. Iya kan, kayak itu hal-hal yang kayak aduh tolong deh, apalagi belum di kerjaan lagi numpuk juga kerjaan, Iya. terus kayak tiba-tiba ada deadline dadakan lah dan segala macam. Itu sebenarnya pusing dan apa ya, mungkin ada bentrok-bentroknya juga. Cuman Iya. yang tadi aku bilang itu kalau misalnya aku kayak yaudah deh nggak apa-apa dikerjain dulu aja, walaupun sampai agak nangis-nangis bombay gitu kan ya, capek-capek yang kayak Pasti aduh, ada ngeluh-ngeluhnya gimana, sih. ngeluh-ngeluhnya Soalnya kayak, kalau kita ngeluh doang ya gak bakal selesai iya, juga. Jadi mau ini gak mau ya ngeluh dikerjain. banget. Sambil Nah, megang laptop lebih kayaknya iya lebih better deh better daripada ya. ngeluh tapi nangis doang. Ngeluh karena filenya hilang. Mending kalau ada yang mau ngerjain kan enggak ya. Iya, bener. Gitu, Bener jadi banget. kayak ya udah deh dikerjain aja gitu Iya. sih. Ini nih, aku tuh penasaran banget loh, kayak sekarang kan lagi udah mau masuk ke musim libur nih. Iya. Nah, Teteh kan kerja nih, tapi kan kuliah kan pasti ada masa cuti liburnya dong. Iya, Itu tuh iya. berarti kalau misalnya lagi liburan semester kuliah dipakai buat full isi kerjaan dong. Iya, kalau misalnya kalau lagi libur kuliah aku full dipakai untuk apa ya, ngelakuin aktivitas yang sebelumnya memang udah dilakuin juga kan ya. Cuman karena kuliahnya lagi libur nih, kayak salah satu hal yang karena tadi kan apa ya, mungkin si pendidikan ini jadi poin utama untuk aku kan gitu, maksudnya kayak jadi salah satu prioritas utama aku yang awalnya kayak aku nggak bisa nih berarti ngerjain sesuatu di jam segini, atau enggak aku nggak bisa nih ambil acara di jam segini. Jadi kayak karena libur kayak aku bisa ngambil di jam-jam seperti itu, maksudnya kayak gitu. banyak Iya, waktu luang juga banyak ya. waktu luang juga sih, waktu-waktunya lebih apa ya, lebih banyak lah dibanding ketika aku lagi kuliah juga gitu. Jadi aku have fun aja sih kalau misalnya itu, karena kan salah satu hal yang harus aku kerjain lagi ditunda dulu kan, lagi libur Iya. dulu nih. Jadi kayak yang selanjutnya mah kayak berjalan seperti biasa aja sih sebenarnya. Iya, bisa Iya. karena terbiasa sih. Nah, Iya. itu terbiasa dan mungkin kadang Iya. karena terpaksa juga itu. Terbiasa karena terpaksa juga bisa Iya. aja sih sebenarnya ya. Gitu. Itu sih kalau misalnya aku, walaupun ya tadi itu ya dengan berbagai macam aktivitasnya tentuin aja prioritasnya gitu. Karena ini aku juga dikasih tahu sama senior aku juga di Birama kayak, ya nggak apa-apa nah, tentuin dulu aja prioritas kamu katanya gitu. Itulah. Iya benar. Kayak untungnya dikelilingi dengan orang-orang atau lingkungan yang suportif sama kita juga, menurut aku itu juga penting banget sih untuk mendukung kita dalam mengerjakan sesuatu ya gitu. Iya. Karena kan ada beberapa lingkungan yang mungkin gak ngerti atau enggak seperti apa, itu juga sebenarnya menurut aku cukup berpengaruh juga ya. Iya. Tapi karena aku alhamdulillahnya ketemu dengan banyak orang baik juga, jadi kayak membebaskan aku untuk gak apa-apa nak, coba aja untuk apa ya, untuk explore seluas-luasnya kamu mau seperti apa, asal ya itu tadi ya, selama itu memang baik, terus juga memang kamunya enggak ngerasa capek dan juga enggak ngerasa terbebani, kenapa enggak, kayak gitu-gitu. Itu sih Orang-orang benar. sekitarnya juga mendukung ya, jadi enak gitu loh kalau misalnya mau eksplorasi gitu. Iya. Support system tuh perlu banget. Nah, well, betul. iya seperti itu bisa dari mana aja ya gitu kan. Itu juga ngaruh sih kalau menurut aku. Jadi kayak berada di lingkungan yang tepat tuh memang benar.
sebuah mendukung. berkah juga Berkah, sih menurut betul. aku. Benar. Soalnya Berkah ada tuh banget. tipe lingkungan yang misalnya kayak kita ngeluh dikit kayak Iya. aduh aku capek nih kuliah belum lagi kerjaan juga Iya, lagi iya, banyak iya, banget iya. kan. Ya elah Pasti gitu ada tuh doang. mulai kayak gitu. Ya elah gitu doang. Ada Ya yang udah gitu nggak ya, usah iya, iya. dikerjain. Ya udah bolos aja. Tapi kalau lingkungannya emang benar-benar yang Iya. support kita banget, Iya. ya udah pelan-pelan jangan diforsir Betul. semua. Kerjain dulu satu-satu. Iya, iya, gitu. iya. Betul. Kadang tuh ada tahu yang kayak gitu. Iya, ada Iya. juga yang kayak gitu atau enggak kayak justru ada juga ketika kita pengen coba hal baru kayak udahlah nggak usah atau enggak Iya, kayak emang kamu bener. bisa misalnya kayak Aduh, gitu-gitu hal itu yang kayak gitu bener tuh. banget. Kamu kan Iya. sering gugup. Nah, Iya. justru kita tuh gugup karena mulut yang kayak gitu. Kayak gini. Lo yakin mau nyoba? Ada ya itu ya di kehidupan Ada ya. banget yang banyak. Matahin semangat kita buat Iya, justru kita lagi pas excited harusnya didukung gitu. Ya udah coba aja coba. Jadi Iya, malah iya, kayak gini. iya. Apaan sih nyoba kayak gitu kan kayak nggak usah nyoba, kamu juga biasanya gugup di depan orang. Nah itu kayak itu kenapa kayak tadi aku bilang itu kalau misalnya ada di lingkungan yang tepat dan juga support itu kayak sebuah berkah aja karena Iya, betul. ya kan berkah katanya bisa dari mana aja, rezeki Iya. bisa dari mana aja, termasuk menurut aku ya dari pertemanan juga sih yang positif Iya. tuh kayak memang ngaruh banget ke diri kita. Betul, bener betul banget. Karena kalau misalnya kita dapat lingkungan yang enggak dukung, jadinya kita juga nggak percaya sama diri kita sendiri kayak Betul emang banget. kita bisa ya gitu. Ah iya Iya. ya, tapi teman deket aku aja bilang kalau misalnya aku nggak bisa loh gitu. Bener banget. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh sangat berpengaruh sih itu kenapa kayaknya Iya. perlu untuk diisi dengan lingkungan-lingkungan yang positif Bener. ya. Betul banget. Buat Gitu. teman-teman pendengar nih, jadi poinnya tuh berkah atau rezeki itu bukan hanya tentang uang, tapi teman dan lingkungan yang baik terus juga Betul. positif dan support banget nih buat apapun yang mau kita lakuin itu tuh juga termasuk rezeki dan berkah ya guys. Betul. Iya, kalau menurut aku itu kayak sebuah berkah karena nggak semua lingkungan bisa support kita Bener. kan gitu. Jadi kayak Iya. ya itu sebuah nikmat yang kadang nggak kita nggak kita sadarin ya Sadari, kayak bener. Iya. oh kita sadarnya selalu Setelah- tentang uang kan Bener. kadang kayak berkata atau enggak rezeki itu pasti tentang uang aja deh gitu lah lagi banyak berarti rezekinya lagi ngalir gitu Dapat uang kan. nyasar, wah rezeki nomplok nih. Nah, Teman yang di sebelah Teman juga di merupakan sebelah rezeki juga, karena iya. selalu bilang, "Oh, kamu ikut aja, kamu kan Iya. pinter ini, kamu kan ahli itu." Nah itu juga itu ngaruh itu kan kadang jarang ke notice Bener ya gitu. banget, Makanya iya. kalau kamu punya bestie yang memang suportif itu harus dijaga ya jangan betul. sampai kayak dibiarin gitu aja karena itu juga salah satu berkah kita juga. Betul. Sejatinya manusia kan kadang suka lupa dan gak peka ya Teh. Nah, Jadi tuh kalau tolong lebih misalnya- peka ya. udah berhasil gitu kan baru kita ingat, oh iya deh kemarin coba aja kalau si Angga maksa aku Yes. buat ikutan pasti aku gak bakal bisa juara. Iya, Wih. iya. Setuju banget. Wah, agak deep ya pegangan kita hari ini ya. Agak deep nih. Bener-bener curahan hati ya. Jangan hati. Iya. Nah, udah bahas yang deep-deep nih ya kayak tentang profesi, kayak kehidupan mahasiswa sekaligus mahasiswa yang berprofesi juga. Gimana nih kayak kita omongin hobi gitu loh. Boleh. Oh, aduh, hobi Coba ya. Karima hobinya apa Karima? Buat aku sendiri sih hobi aku masak Wow. sama nyanyi. Wih, coba nyanyi. Coba dong. Aduh Nyanyi mau dong. banget. Coba dong nyanyi dong. Tapi suara aku gak semerdu itu guys. Iya nggak apa-apa. Tuh kan. Lagu apa ya? Lagu yang lagi ini deh, Juicy Lucy. Yang ini bukan yang Garam dan madu. Garam dan madu bisa, boleh. Jangan dong, terlalu hipdut banget. Enggak apa-apa dong. Juicy Lucy ya. Aduh aku malu nih sebenarnya, tuh nggak apa ya. Nggak apa-apa. Barangkali Belum beres dong. Jangan ketawa dong, malu nih. Aduh, kalau malu gini mendadak lupa lirik. Jadi lupa lirik ya. Ya Udah, udah. di-skip aja deh. Kalau lupa lirik gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Teh Ilna hobinya apa sih? Hobi aku karena tadi aku udah banyak Iya. beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Iya. Maksudnya udah banyak aktivitas aku yang aku lakuin di luar. Hobi aku adalah berdiam diri di rumah sebenarnya. Waduh. Bener aku hobi banget diam di rumah. Aku lebih
enjoy diem di rumah Ngecas, aja gitu. ngecas energi itu. Ngecas energi ya bener banget ngecharge energi aku pada saat itu. Biasanya aku lakuin dengan nonton drama misalnya Nonton drama. Aku juga hobi gitu nonton. ya kan. Drama apa? Drama Korea? Drama Korea aku suka banget dengan drama Korea. Kita bertiga berarti suka. Aduh aku banyak banget lagi yang aku suka. Kalau misalnya aktor mungkin ya, kalau dari Korea aku suka aktornya aku suka aktingnya Lee Ha Jun, terus juga Ji Chan Wook, terus Woo Do Hwan. Yang masih Banyak muda-muda deh. yang masih Sebenarnya tapi mereka sudah usia-usia ini sih, tapi Iya. memang looknya kelihatan Emang muda. look Looknya baby muda. face dan Ya ampun. Wah, husbandable iya gitu. soalnya aku Iya. suka drama-drama yang genre action, thriller kayak gitu-gitu. Iya. Jadi ya mereka memang ada di dunia-dunia itu kan si Iya. aktingnya gitu. Jadi aku suka banget. Terus juga kalau misalnya di ini aku suka Park Jin Young dari God7. Oh, gitu. iya Jin ya. Young. Iya. Terus Ternyata iya, K-popers juga kan? aku ngikutin God7. Aku ngikutin God7. Aku agak sih sebetulnya. JYP. Iya, JYP, tapi sekarang udah gak di JYP sih. Oh, iya. Udah keluar rumah kan? Udah Iya, ini, mereka udah. kalau misalnya dari JYP-nya Pelan-pelan. iya, Aduh. iya. Excited banget aku Exciting, bahas Koreaan. Iya, Iya. benar. Aku suka banget sama Jin Young God7. Awal mula aku suka nonton drakor itu sebenarnya dari nonton The Scan of the Samsung Joong Ki. Oh, iya. Jadi Song Hye Kyo Sama kan pada Song saat Hye Kyo. itu. Terus udah dari situ diracunin juga sama teman The Legend of the Blue Sea. Lee Min Ho. Sama si Kim Go Eun ya? Iya, Bukan. Sama Aduh aku lupa Jin, cowoknya. ada yang itu cowok Sama yang mermaid itu kan. Iya yang mermaid pokoknya kan ceritanya. yang rambutnya panjang-panjang lurus. Terus ada Jin Young God7 di situ jadi Lee Min Ho Lee Min Ho muda kan Iya. diperaninnya. Dan dari situ aku ngerasa kayak wah ini cowok ganteng banget ya. Lee Min Ho si aktor legend loh. Iya, terus dari situ aku juga mulai suka sama Jin Young kan karena kayak Iya. wih ini siapa nih anak cowok ini gitu kan. Anak cowok banget ini siapa. Terus aku lihat ternyata anggota God7 gitu. Terus aku liatin lah karena kan dia basicnya dulu idol kan. Jadi Iya. banyak aktivitas grupnya juga dibanding Betul. individu sebenarnya. Iya. Jadi kayak aku ngikutin aktivitasnya dia di God7 pada akhirnya aku suka lah gitu. Kemarin juga iya. baru comeback. Dari kan. rasa penasaran jadi Jadi suka. Jadi Dari suka. mata turun ke hati. bener banget. Jujur. Kalau drama kolosal suka nggak teh? Aku nggak begitu suka. Wah kalau aku justru kolosal gitu sama kayak Kolosal, modelan iya, The iya, Penthouse iya, tuh iya. kalau Oh, teman-teman pendengar pasti yang nonton dong ribut-ribut ya, Penthouse. yang Yo, banyak ributnya. bener banget. Aku tuh itu tadi aku lebih suka drama action atau enggak drama trailer gitu kan ya. Sweet Home suka Yang berarti. Sweet Home aku enggak nah Sweet karena kan Home dia lebih ke ada trailer ya. trailernya memang iya, tapi dia kan fiction ya. Oh Iya, iya. maksudnya kayak dia ada fiction ini ya kayak dia kan bisa berubah gitu kan. Oh iya. Nah, aku tuh lebih suka kayak nonton Vagabond gak? Vagabond. tahu Vagabond. Ya, yang Lee Seung-gi. Yang mana tuh? Terus juga Lee Seung-gi terus aku Enak sih nonton nggak terlalu ini action K tapi nggak itu- monoton. Iya, nggak mau sama Suzy. Kalau misalnya aktris aku suka banget sama Suzy. Oh iya sih itu mah. Karena dia udah dari visual juga ya Cakep cantiknya banget. cakep banget. Itu tuh cakep banget. Nggak ngerti lagi. Jadi kayak aku lebih sukanya drama-drama seperti itu. Terus aku nggak begitu suka drama yang ininya kerajaan. Oh kalau aku justru hobi sama yang kerajaan sama yang Iya, fiksi sama aksi juga hobi. Tapi yang lebih ke kayak aksinya itu lebih ke aksi trailer tuh kayak yang The Penthouse, Oh yes. Navigation. Kayak gitu. Wah. Kalau aku aksinya yang kayak kemarin nonton ini enggak, aduh aku lupa lagi judulnya apa, yang Ji Chan Wook sama Lee Ha Jun. Gimana tuh? Yang mana tuh? Baru-baru aku lupa lagi namanya apa, nama dramanya. Tapi itu gila keren banget sih menurut aku. Aku maksudnya sukanya drama-drama yang kayak gitu sih, lebih dark juga. Iya. Tapi Yang family. jadi enggak banyaknya enggak, walaupun memang ceritanya fiksi kan, cuman maksudnya kayak enggak yang ini banget gitu loh. Kayak gitu masih yang ya mungkin ada-ada aja gitu di dunia-dunia seperti ini ya, walaupun entah berantah di mana gitu. Jadi aku suka drama-drama yang kayak gitu. Aku nggak begitu suka drama kerajaan yang rambutnya panjang-panjang gitu. Aku nggak begitu suka. Kalau nonton Moon Lovers pasti tahu deh. Iya, tapi banyak yang rekomendasiin karena nonton Demon Lovers terus juga apa lagi Tapi aku kata aku mah kalau emang belum nonton Moon Lovers jangan. Kenapa? Kenapa Soalnya tuh? bener-bener tersiksa
Siksa itu loh. Kayak Waduh. nunggu part 2, part 3 gitu iya, tuh iya. itu jadi sampai sekarang Moon Lovers tuh ending itu masih gantung. Jadi kita tuh nggak tahu Oh. endingnya gimana. Jadi dia selain- masih berlanjut. Iya, harusnya sih masih berlanjut, cuman banyak banget ending yang di-cut supaya penontonnya tuh pakai pada masih penasaran. Padahal drama ini tuh udah berlalu sekitar 5 atau 6 tahun lalu. Wah, Tapi penonton tuh masih ngedesak itu timnya buat bikin lagi sekarang. itu kayaknya udah nggak bakalan lanjut lagi deh kalau kayak gitu. Aktornya kan udah ada yang di blacklist kan? Oh iya. Terus kan soalnya ini juga nggak sih drama Korea tuh jarang banget ada yang dibikin part Bener. Iya. atau enggak dibikin season 2 lah gitu. Serame apapun kan Iya, jarang ya bener banget. gitu. Cuma nemu satu doang loh. Gitu Iya. makanya kayak itulah awal mulanya kenapa aku suka drama Korea, karena kayak dia tuh yang pertama out of the box. Maksud Iya, aku bener. kayak Fiksinya itu loh yang oh, enggak bisa ya kepikiran masuk kayak akal. gitu. Iya, kepikiran nulis skrip ataupun nulis jalan Nah, cerita kayak gitu. itu kayak misalnya ini deh yang kemarin aku amazed banget sama jalan ceritanya adalah Squid Games. Oh iya. bener. Karena kayak menurut aku kok bisa-bisanya ya kepikiran untuk bikin drama yang itu kan bisa dibilang cukup ini ya cukup Ngeri apa banget ya nggak ngeri sih? banget kan, Iya. tapi dibalut dengan permainan anak-anak. Iya, betul. Anak-anak Betul banget. tradisional yang secara enggak langsung ketika si filmnya si seriesnya booming juga permainannya ikut booming kan. Iya. Itu Jadi yang kayak bener. nostalgia banget ya nostalgianya buat ada yang gitu pernah kan. ada di zaman Heeh, gitu tuh. Iya. Jadi masih bisa menikmati kan Iya. sebenarnya gitu. Itu kenapa aku kayak amazed banget sama penulis-penulis skripnya, terus juga Iya. sama apa ya yang bikin jalan ceritanya kok bisa ya kepikiran kayak gitu Iya. ya gitu. Itulah Keren banget. Imajinasinya iya, bener-bener imajinasinya main banget sih memang out of the box. out of the Kayak box. kok kepikiran Bener gitu. iya kepikiran aja ya gitu untuk ngegabungin antara permainan tradisional tapi dibikin versi dewasa, karena kan gak akan mungkin ya dewasa main-mainan tradisional sebenarnya. Iya, Tapi betul. ternyata si endingnya dibuat semengerikan itu Iya, ya bener gitu. Dan banget. kemarin juga di season 2 aku udah nonton juga, wah kirain aku bakalan mau nonton karena kan di games yang sama juga kan Iya. sebenarnya gamesnya, tapi ternyata nggak mau nonton, ada aja gebrakannya bener gitu loh. Iya. Tapi aku tuh kalau nonton Squid Game tuh suka kaget sendiri loh. Kalau misalnya kalah atau dari durasinya kurang nih, dia kan kayak lagi jalanin misi Iya apa iya nih. iya Kalah dikit di door. iya gitu. iya Aku iya tuh iya sering iya kaget di iya bagian iya iya door, sampai kan ada Squid Game season 2 nih. iya iya. Aku tuh nggak mau nonton teh. Oh iya Serem menurut aku tuh, kayak pasti bakal lebih bahaya lagi nih. Gitu. iya. Iya. Tapi aku juga sama sih kayak gitu, karena aku awalnya kayak ih ngeri banget ya gitu. Ketika Squid Games lagi booming, lagi rame-ramenya pada situ, aku belum nonton tuh. Aku nonton tuh kalau nggak salah di sekitar tahun 2022. Pokoknya dramanya Tuh habis-habis Covid kalau nggak Iya. salah. dramanya kan udah ramai dari sebelum itu ya kalau nggak salah. Aku lupa lagi tayangnya tahun berapa, tapi aku tuh kayaknya nonton nggak tahu 2023 nggak tahu 2024 lah, pokoknya aku baru-baru nonton. Kayak aku baru yang kayak amazed, oh pantesan orang lain suka banget sama drama ini. Karena kalau misalnya dari yang bikin aku tertarik sih itu salah satunya si jalan ceritanya yang beda, selain dari acting aktor-aktornya ya. Iya. Wah di situ menurut aku bertabur banget sih bintang-bintangnya gitu Iya. kan. Terus actingnya nggak main-main, ditambah si jalan ceritanya yang bikin Bener, dikemas kayak, Iya. se-epic wah, itu. betul. Betul Harus banget. nonton sih. Apalagi yang suka drama-drama series thriller itu aku cukup rekomendasiin. Banyak sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang drama yang aku suka. Jadi salah satu me time aku tuh sebenarnya nonton drama atau Iya. enggak kayak baca. Iya. Walaupun kayak kemarin-kemarin si baca ini sempat agak apa ya? Agak apa tuh? Agak jarang aku baca Hmm, lagi mm-mm. gitu kan. Jadi kayak apa ya, tahun ini tuh aku pengen coba untuk lebih produktif lagi deh untuk baca buku lagi. Iya. Aku juga nggak suka baca buku pelajaran ya. Iya sih. Karena- Buku pelajaran iya, tuh iya, iya. buat ngantuk aja sih. Tapi lebih Kayak bagus mungkin kalau misalnya tanya baca jawab. buku pelajaran juga ya, kalau misalnya Sebenarnya. memang enjoy gitu. Iya. Tapi Iya. kalau aku karena aku mencari hiburan untuk apa ya, mengisi waktu luang aku kan belajar Iya. udah nih gitu. Terus itu kenapa aku bacanya biasanya novel-novel fiksi aja, yang cerita-cerita gitulah. Makanya kayak jadi selingan di kala waktu luang aku kan. Iya. Itu kenapa aku tahun ini pengen lebih fokus untuk baca juga. Kayak awal tahun ini kayaknya kalau misalnya ini 3 buku. Wah. Tapi baru 3. Aku nggak tahu nih, semoga moodnya terus ya. Baru 3 juga, halaman bukunya berapa ratusan? 3 cerita sih gitu. Jadi kayak
ya mudah-mudahan moodnya tidak naik turun ya. Karena sempat kemarin tuh udah yang kayak turun banget. Kayaknya 1 tahun hampir nggak ada buku yang aku baca secara beres. Jadi aku baca sebenarnya ada yang aku baca tapi nggak pernah ada yang bisa sampai aku beres karena waktunya tadi misalnya dari waktu juga, terus juga dari moodnya yang naik turun. Jadi kalau misalnya udah setengah kayak udah deh gitu. Dan ada buku-buku, aku nggak tahu ya, godaan buku dari luar tuh kayak lebih narik perhatian sebenarnya. Maksudnya kayak buku-buku aku kan beli buku nih. Maksud aku kayak buku yang aku nggak punya tuh aku pengen beli, tapi pada akhirnya tuh nanti takutnya bikin buku-buku lain nggak kebaca gitu. Jadi kayak kadang aku men-challenge diri aku, yuk beresin dulu si buku yang ini baru kamu boleh baca buku yang lain lagi. Misalnya aku kayak gitu. Ya agak men-challenge kayak gitu, tetep aja juga masuk toko buku, bagus. Ya itu susah banget sih untuk ngehindangin itu. Mama aku kan hobi baca novel juga, baca buku gitu. Jadi kayak misalnya koleksi novel di rumah tuh masih ada yang bungkusan belum kebaca. Tapi kalau ngeliat buku novel, apalagi kalau penulisnya kesukaan dia nih kayak Pramudia Anantatur gitu kan. Bagus nih. Beli ya pasti. Padahal buku di rumah tuh masih ada masih ada selusin apa setengah lusin. Godaannya kuat banget. Kayak ibaratnya kayak orang yang ngelihat Shopee dikit kan, ada diskon 12 sale beli. Jadi kalau misalnya emang orang yang suka baca tuh tantangannya tuh di buku tadi itu, dia sanggup nggak nahan keinginan buat beli buku di saat buku-buku lainnya tuh belum habis selesai. Itu sih ya susah banget untuk menjaga. Kayak aku kalau penulis Indonesia favorit aku, sebenarnya aku suka banget sama karya-karyanya dari Terelie. Tapi sorry ya kalau misalnya pronunciasinya salah, karena ada beberapa yang bilang Terelai katanya, tapi ada yang juga bilang Terelie. Kan aku Terelie. Iya kan, iya tapi kita nggak tahu ya si pronunciasi yang tepatnya seperti apa. Tapi aku biasanya nyebut Terelie tuh kayak buku-bukunya menurut aku keren aja, menarik aja. Salah satu penulis yang bikin aku pada akhirnya jadi suka baca. Karena aku baca bukunya yang pada saat itu judulnya adalah kalau nggak salah Tentang Kamu. Itu novelnya lumayan tebel sih, kalau nggak salah sekitar berapa ya, 500 apa lebih gitu. Yang pada saat itu aku nggak suka baca buku, sebenarnya tuh agak yang kayak aduh panjang banget ya bukunya ya gitu. Kan dulu di SMA juga ada gerakan literasi kan. Jadi kayak setiap sebelum mata pelajaran tuh kita akan diajarin kita akan dikasih waktu untuk baca buku dulu gitu. Nah pada saat itu teman aku ada bawa bukunya, aku pinjam lah bukunya gitu, boleh. Pas aku baca kayak ini seru nih bukunya gitu. Iya, karena aku ngerasa ada ikatan gitu ya. Seikatan itu dengan buku. Jiwanya menyatu itu. Tapi aku suka banget jujur, kayak di buku itu tuh bisa yang tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nangis nangisnya gitu kan. Iya, jadi kayak aku ngerasa wah dari sini kayaknya aku harus baca buku lagi. Nah dari mulai situ aku suka baca buku, terus panjang sampai sekarang. Mungkin kalau aku nggak baca buku itu karena aku juga pernah dengar mungkin yang belum suka baca buku belum ketemu dengan buku yang memang bisa ngebuat dia untuk bisa suka baca buku gitu loh. Sebenarnya itu buat aku. Iya kan, nanti juga kamu pasti akan menemukan sebuah buku yang kalau misalnya nih mungkin kamu belum tahu genre apa yang kamu suka atau enggak tulisan apa yang kamu suka. Kalau misalnya kamu mau dan ini pasti nanti akan ketemu kok dengan bukunya gitu. Bener banget. Karena aku juga dulu gak suka baca buku yang kayak baca halaman 2 halaman tuh ngantuk. Itu aku justru sampai sekarang. Tapi kalau baca nih, kalau orang-orang kan mungkin punya obat tidur kalau misalnya insomnia. Kalau aku tuh enggak, aku tuh cukup buka buku aja. Cukup buka buku. Keren banget. Juga aku 10 halaman, 20 halaman nanti aku udah ngantuk kan. Iya. Bukan gak hobi baca ya, hobi sih hobi, cuman tuh gak yang terlalu banget gitu. Jadi lebih prefer ke nulis. Aku tuh lebih suka nulis, jadi kalau nulis kan sekalian baca. Iya, benar. Betul. Gitu. Itu juga bisa jadi alternatif juga ya. Kalau misalnya ini sebenarnya kayak yang pasti akan ketemu dengan hal-hal yang kalian suka aja gitu, tinggal ditentuin aja dan dicari sebenarnya kalian sukanya apa gitu. Walaupun agak PR ya, kayak tadi juga aku sebenarnya awalnya nggak suka nonton drama nih, tapi ketika aku nemuin sebuah drama yang aku suka, oh iya ya ternyata aku jadi suka. Maksud aku ngerasa kayaknya me time aku perlu di sini aja deh. Bener. Ini tuh jadi penasaran ke yang lain-lainnya gitu.
Ini tuh pemikiran Teh Irna tuh pemikiran aku waktu kelas 4 SD tahun Waduh, 2011. Aku udah mulai nonton drama dari tahun 2011. Dari 2011. Waktu itu genrenya masih fiksi. Jadi menurut aku tuh dari kecil sampai besar sekarang ini aku juga masih ngerasa kok bisa sih ada seorang penulis yang berpikiran kayak drama Squid Garden yang mainnya Hyun Bin. Aku love banget Hyun Bin sampai sekarang. Jadi si pemainnya itu kayak bertukar jiwa. Oh iya. Si perempuan ini masuk di jiwa si laki-laki ini masuk di jiwa si perempuan. Jadi kayak kepribadiannya, jiwanya tuh tertukar semuanya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang cerita fiksi tuh enaknya yang mana? Aku sih tetap nyaranin yang itu. Walaupun drama lawas ya, drama 2013. Tapi tetap aja menurut aku sampai sekarang tuh kayak nggak masuk akal aja. Kok bisa sih ada orang berpikir buat bertukar jiwa gitu. Bertukar jiwa ya gitu. Betul. Iya sih, benar banget. Karena apa ya, mungkin nanti juga akan ketemu dengan hal-hal yang kamu sukanya aja kali ya gitu, kayak mungkin tapi jujur kalau karena memang drama tuh udah lumayan ramai banget dari dulu kan ya. Dari TV kan dulu mah belum maksudnya ada sih, udah ada kayak View, Netflix. Tapi itu nggak se-booming yang dulu gitu, nggak se-booming sekarang. Jadi dulu tuh kita tuh lihat drama tuh dari Global TV. Dari TV kan ditayang-tayangin. Aku juga dulu nonton Descendants of the Sun di TV juga sama. Cuman kalau misalnya aku juga awalnya memang berangkat dari nggak suka dulu. Kan dulu tuh udah rame banget kan K-popers dan segala macam. Kayak aku karena aku mungkin nggak tahu perasaannya seperti apa. Jadi aku kayak kok bisa, apa sih yang disukanya gitu. Tapi ternyata sudah terjun langsung kayak wah nggak bisa sih, aku juga suka. Aku juga waktu kecil mantengin TV kan. Ih, omnya ganteng ya. Soalnya waktu itu masih kelas 4 SD, kelas 5 SD gitu kan. Iya. Sebelum berangkat TPA gitu kan, kita kayak ngeliat TV, ih omnya ganteng ya gitu. Jadi sampai sekarang maksudnya sukanya sampai sekarang gitu. Terus juga aku ngerasa dari baca dan juga dari aku melihat series itu ya, aku bisa belajar hal yang mungkin entah belum aku rasain atau mungkin yang memang belum pernah kebayangin aja. Gitu loh. Kayak ada beberapa hal yang kayak bisa belajarnya dari situ. Misalnya kan ada drama yang gimana kita menemukan teman sejati gitu kan, atau enggak kayak gimana kita untuk bisa wujudin cita-cita kita. Kan kadang agak susah ya, apalagi kayak belajar secara langsung itu bukan sebuah pelajaran yang dipelajarin juga kan gitu. Tapi menurut aku bisa belajar itu tuh kayak ya salah satunya entah itu dari baca atau enggak kayak dari nonton. Jadi ketika aku berada di situasi kayak gitu tuh kayak oh iya ya gitu. Jadi aku udah bukan ada bayangan ya, tapi lebih ke kayak bisa mempersiapkan kayak oh iya kalau misalnya kayak gitu tuh berarti harusnya kayak gini ya gitu. Maksudnya kayak jangan terlalu egois misalnya gitu, atau enggak kayak oh ternyata enggak semua orang tuh bisa jadi teman, bisa kayak gitu-gitu, hal-hal yang kayak ya mungkin walaupun gak begitu kelihatan, tapi kayak aku ngerasa ketika aku nonton tuh itu sih kayak mungkin untuk orang mah kayak apa sih ngabisin waktu aja gitu kan, ngeinin waktu luang. Tapi ya untuk aku kayak enak sih sambil belajar aja juga. Kan kayak ada drama kedokteran kita juga sambil belajar ya. Bener kayak, banget. wah ternyata dunia dokter tuh kayak gitu. Sekarang juga drama juga isinya nggak kosong-kosong doang kok. Jadi ada kayak kolosal kita bisa ngambil sejarah. Drama yang hukum kita bisa ngambil dong buat belajar hukum. Nah itu. Drama buat ke dokter kayak misalnya dokter romantik atau dokter apa, kita kan jadi kehidupan dokter tuh kayak gini. Kehidupan militer tuh kayak gini gitu. Iya, diambil aja hikmahnya ya. Nah, berarti selain hobi menulis, berarti hobinya nonton TV sama membaca ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal menulis nih, kira-kira ada kegemaran menulis itu dari sejak kapan sih Teh? Kalau misalnya suka menulis itu sebenarnya aku udah suka menulis dari SD. Kalau aku ingat ya, karena aku masih ada catatan dari SD, cuman catatannya ya enggak catatannya gimana-gimana ya. Misalnya kayak quotes tentang lirik lagu yang aku suka, atau enggak kayak kata-kata penyemangat, kata-kata motivasi yang kayak gitu-gitu. Tulisan random lah. Iya, tulisan-tulisan random yang memang kayak aku suka tuh biasanya aku akan tulis. Itu SD memang udah kayak gitu kan. SMP menulisnya lebih ke pelajaran aja. Jadi aku suka nulis atau enggak ngerangkum, kayak aku bisa ngerangkum, bisa kayak gitu-gitu. Nah di SMA tuh ada
ada apa ya, kayak aku suka banget nih sama seseorang. Oh, punya crush juga. Iya. Sama ada crush. Kayak tahu nggak sih senior yang kayak digandrungi Oh, oleh iya, ciwi-ciwi iya, iya. Biasanya sih ini adik kelas ya. Iya. cowok apa sih yang cowok yang banyak fansnya di sekolah, Cowok-cowok yang cowok banyak tenar. banget. Iya. Nah kayak gitu. Wah aku tuh suka gitu kan ya. Iya. Terus kayak karena aku nggak berani pada saat itu ya iyalah. Maksudnya kayak Iya. aku udah yang nggak hop ya, mungkin kalau dibilang hopeless kayak ya udahlah gitu. Maksudnya pada saat itu juga rasa suka aku nggak yang mengarah ke percintaan juga, cuman kayak Iya. kagum aja kayak Kagum. sama sosoknya yang kayak Iya. ih udah Hmm, baik, iya. terus juga maksud aku apa ya, baik iya, terus juga humble iya gitu. Biasanya sih ketua ekskul ya. Ketua dia anak ini Basket fotografer. biasanya. Oh, fotografer. Oh, Kan kepincut kayak abang-abang fotografer. dia ada anak majalah sekolah lah gitu. Ada dia masuk gitu kan. Itu yang ngebuat aku kagum kan, kayak udah dia baik karena dia memang beneran baik, terus Iya. juga bukan typically walaupun dia tahu dia banyak yang suka iya. gitu, tapi nggak ngebuat dia jadi sombong gitu loh Iya, gitu. benar. Jadi kayak masih humble-nya yang menurut aku masih humble wajar gitu Iya loh. sih. Jadi aku suka banget. Terus pada saat itu kayak kepikiran lo untuk bikin tulisan. Sebenarnya awalnya tuh si kepikirannya dari senior aku yang terusan ada platform untuk nulis kan waktu itu Iya. namanya Wattpad, mungkin Iya. teman-teman di sini juga tahu. Nah aku tuh nulis di situ, tapi makin kesini jalan ceritanya makin absurd sih gitu kan ya, kayak Gak apa-apa. apa ya habis ini ngapain lagi ya, nggak tahu ya Oh, gimana ya bingung. sih jalan ceritanya. Iya kayak gitu gitu aja karena udah mati mati pembahasannya gitu. Berarti pada saat itu belum nggak sejauh itu sih, cuman kayak mandangin dari jauh aja. Terus kayak misalnya di lorong Mengagumi. papasan lah, kayak gitu lah, mendramatisir Skriptek banget mengagumi ya dalam kayaknya diam ya. sebenarnya. Iya, belum didalemin sebenarnya gitu. Cuman karena aku udah bingung lagi nih apa, terus makin seiring berjalannya waktu juga maksudnya nggak yang ini nggak kalau menggebu tuh mungkin nggak semenggebu itu juga Iya. kali ya gitu, karena akunya juga udah lebih bisa ngehandle, dan tadi itu kasih sayangnya juga bukan ke Iya. arah percintaan juga kok Iya, gitu, lebih cuma ke kayak sekedar kagum gitu kan ya, gimana sih ketemu orang yang kayak wah iya sih gitu, tapi kayak ya tahu nggak untuk dimilikin juga gitu, Iya. cuman kayak kagum aja pada saat itu tuh kayak gitu. Dah makin kesini sih jalan ceritanya makin absurd aja, cuman si awal mulanya tuh ceritanya dari situ. Judulnya tuh kayak X di sekolahku. Wow, masih ada kan di Wattpad-nya Teh? Aku nggak tahu sama sih ada atau enggak, karena aku itu Cari. Coba cari. iya pokoknya tuh udah absurd banget. Terus dari situ cari. aku juga bikin, kalau di Wattpad tuh kan banyak series ini ya, fiction yang tentang idol, Iya, benar. ada Aku sering tuh idolnya. baca yang kayak gitu. Iya kan, aku juga bikin dulu tentang Get Seven, ada ceritanya. Jadi selain aku bikin X di suka aku, terus aku ngerasa kayaknya aku lebih lancar di menghayal ya. Kelihatan sih. Iya kan, aku kayaknya lebih lancar dia menghayal, makanya aku ikut ya bikin cerita tentang si Get Seven lah ini gitu. Itulah cerita-cerita kayak gitu, itu dari SMA. Terus pas SMA tuh selain nulis di platform kayak gitu, Iya. aku juga suka nulis buku diary. Jadi kayak apa yang aku hampir sih. setiap hari. Diary umum lah ya. Iya, nah itu aku mulai mencurahkan apa yang aku suka, apa yang aku rasain pada saat itu di diary. Dan kalau sekarang aku baca lagi, aku ada 3 buku yang aku tulis. 3 buku diary? 3 buku diary Wow. yang Banyak banget. banyak Banyak lumayan. Dari itu kisah percintaan lo apa segala macam juga. Wah itu masuk Penasaran semuanya sama isi ya. kepalanya gimana? Itu jadi sejarah Banyak gak banget sih, buku ide. sejarah Iya, hidup? jadi buku sejarah hidup ya Iya. gitu aja kayak. Tapi ketika aku baca kayak ada hal-hal yang aku ngerasa, oh ternyata aku dulu pernah ngalamin kayak iya, gini ya gitu. iya. Ya mungkin pada saat itu ngerasanya cukup berat kayak aduh ini berat banget, tapi ketika aku baca ulang lagi ternyata aku nggak bisa seberat itu. iya nggak Nggak bisa bisa seberat itu ngelaluin kok itu juga gitu ya, gitu. kita juga bisa Benar-benar. ngelewatin itu kok pada Jadi akhirnya. motivasi juga ya Jadi ke diri motivasi sendiri juga, gitu. iya. Tulisan-tulisan konyol juga banyak ya. Maksudnya kayak ya ampun dulu aku ternyata kayak gini ya gitu loh. Ternyata aku sebegininya ya Sempat mikir gitu. kayak aneh banget sih, apa sih maksudnya? Iya ada juga yang kayak gitu. Tapi kayak pada saat itu salah satu cara untuk aku
apa ya, healing dan juga mengenal diri Baiknya. aku sendiri sebenarnya Iya, dengan bener. cara aku menulis Bener. gitu. Jadi kalau misalnya ditanya dari sejak kapan sih suka menulis, mungkin aku suka menulis tuh dari SD sebenarnya, cuman yang kayak bener-bener aku arahkan ke nulis dan segala macam tuh dari ya SMA mungkin ya Iya. gitu. Sering ikut lomba gitu nggak Teh? Jadi kayak hobi nulis atau hobi ceritanya tadi kan menghayal tuh. Jadi kayak mungkin ada lomba-lomba storytelling, lomba nulis atau apa itu disalurkan nggak Teh ke situ tuh? Aku jujur aku belum pernah ikutan lomba tentang menulis. Oh. Aku belum pernah ikutan lomba sebenarnya karena aku nggak cukup percaya diri, karena awalnya kayak ya udah itu cuman buat hal-hal yang aku suka iya aja sih. Iya, gitu hobi. kan. Iya, Iya, buat hobi sekedar aja. hobi Terus aja. kayak nulis-nulis di Wattpad kayak gitu juga nggak berharap ada yang baca. Karena aku ngerasa kayak ya udah sih, kayak aku cuman butuh wadah untuk aku mencurahkan apa yang aku rasain Iya. aja. Tapi dari Wattpad itu aku sampai ketemu dengan orang yang sampai sekarang aku temenan. Aku masih temenan gitu loh, karena kita saling baca cerita kita gitu loh. Dia baca cerita aku juga baca cerita lucu dia. Kayak gitu-gitu Seru juga ada. banget. Iya, sampai sekarang juga kita saling support. Bahkan dia kalau misalnya ada yang kayak, "Nah, coba dia nulisnya di sini gitu. Di sini bisa kayak gini loh, gini gini gini." Dia juga masih suka ada gitu. Jadi kayak oh ya udah sih, poin plusnya itu gitu kan, bisa ketemu dan juga dapat kenalan baru. Tapi kalau misalnya untuk lomba tuh aku nggak pernah. Tapi aku pernah coba ikutan nulis, bikin esai. Iya. Paling ya kalau misalnya nulis karya ilmiah aku pernah tuh. Tapi aku lupa lagi ikut karya ilmiahnya kemana. Kita lolos ke tahap dari tahap 1 mungkin ya gitu. Final. Nah di tahap 2-nya kita nggak lolos memang gitu. Terus kalau misalnya paling yang berkaitan dengan tulisan gitu kan ya, bahasa-bahasa kayak gitu, aku pernah ikutan juga ini apa, duta bahasa. Duta bahasa paling aku ikut-ikut yang kayak gitu aja sih ya, walaupun Iya. kayak berakhir jadi finalis dan kayak gitu-gitu, cuman kayak nggak apa-apa, aku coba aja cari pengalaman. Sedikit banyaknya bisa jadi pengalaman. Nah ya. itu aku Biar nyari kita tuh pengalaman berani aja. nyoba. Jadi kan ikut lomba atau apapun gitu kan bukan berarti harus menang ya Teh. Yang Iya. penting dapat ilmunya aja Nah keserap. itu, dan yang paling penting itu kayak dapat relasinya sih kalau dari aku, Bener. dan Iya. ketemu teman-teman baru. Menurut aku penting Memang banget. penting. Mm. Emang penting. Jadi kayak manfaatin kalau misalnya ketemu atau enggak ada di lingkungan yang baru tuh di ini aja, di apa? Dimanfaatin Bener. sebaik-baiknya. Berarti gitu. dengan menulis ini tuh Teh Ilna tuh menulis ini tuh sebagai wadah buat menyalurkan perasaan. Terus juga mungkin kebutuhan pekerjaan, mungkin Teh Ilna kalau nulis skrip di radio. Iya benar, itu juga Iya. jadi salah satunya, walaupun memang teknik dan juga pembelajarannya kan beda iya. ya jadinya Bener ya, banget. karena kan apa ya, kalau misalnya tadi aku bilang kalau aku nulis cerita gitu kan ya, aku bisa ngarang sebebas mungkin aja Iya. gitu kan ya, tiba-tiba dia jatuh cinta sama aku misalnya kayak gitu, itu juga ya, atau enggak kayak yang nggak ada juga diada-adain juga bisa kan kalau misalnya untuk bikin Iya. cerita gitu. Tapi kalau misalnya untuk bikin skrip juga itu jadi hal yang baru juga ke aku, belajar penulisan formal, gimana untuk skrip di radio seperti apa, itu juga belajar. Ya pada akhirnya iya juga ya, maksudnya kayak Bener. masih menyangkut aja di situ-situ juga Iya sih. gitu. Betul. Cuman mungkin apa ya, pembelajarannya memang beda-beda aja gitu. Iya. Betul. Kayaknya berbincang hari ini cukup dulu deh Iya. segini. Tapi kayaknya Sebelum nutup Sebelum mungkin kita- ada memotivasi. Oh iya boleh dong. tips. Waduh, Buat- tips apa nih? Atau mungkin kata-kata motivasi kan kayak anak muda zaman sekarang ya Teh, kayak karena ada perkembangan teknologi jadi malas nulis gitu loh, kayak udahlah ada ChatGPT gitu. ada iya, notes iya. juga, ada Ada Google notes segala juga, macam. iya, Ngapain iya. capek-capek mikir gitu. Kasih Ada nggak sih, kata-kata Teh, gitu. tips biar kita kasih tuh kayak atau enggak tips. rajin supaya manfaatkanlah hobi kalian Iya. atau apapun lah gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya yang berkaitan tentang menulis ya, kalau Iya. misalnya mungkin teman-teman di sini juga ngerasa, aduh, penat dengan aktivitasnya yang lagi dikerjain, atau enggak mungkin bingung dan juga pengen tahu. Menurut aku menulis itu salah satu cara untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri gitu kan ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman pengen jadi lebih mengenal diri teman-teman nih, boleh deh coba untuk dengan menulis. Biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk teman-teman jadi lebih apa ya, bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman juga bantu untuk jawab sendiri gitu loh. Jadi bisa jadi salah satu alternatif untuk teman-teman tahu nih
tentang diri teman-teman itu seperti apa, walaupun mungkin gak bisa ditemuin cepat-cepat gitu kan ya, seperti apa, tapi aku yakin nanti ketika mungkin teman-teman baca lagi ulang si tulisan yang teman-teman tulis gitu kan ya, teman-teman akan tahu kayak oh iya ternyata seperti ini, apa sih yang kita mau dan segala macam tuh bisa untuk ditemukan gitu. Jadi boleh banget ya, nggak harus nulis yang gimana-gimana kok. Kalau misalnya mungkin teman-teman ada quotes yang teman-teman suka gitu kan ya, kata-kata penyemangat, atau enggak kayak teman-teman suka nih kata-kata penyemangat dari teman-teman kamu juga gitu kan ya, itu juga boleh banget untuk ditulis aja gitu. Hal-hal kecil yang mungkin nggak pengen untuk dilupain, aku saranin sih untuk ditulis aja. Wah, Keren banget keren loh, banget. bener-bener. Wah enggak. Aku ini deh mau satu lagi dong. Ya, silakan. Deg-degan ya apa itu? Motivasi atau tips nih Teh, kayak misalnya cara kita bagi waktu, bagi prioritas kita yang mana nih gitu kan. Kayak sekarang kan mahasiswa kan banyak yang kerja juga nih. Nah, ada nggak sih Teh misalnya kayak tips atau kata-kata gitu buat teman-teman mahasiswa baru kita yang mau nyoba, kayaknya enak deh nyoba kuliah sambil kerja, tapi bingung nih gimana manage waktunya. Karena mungkin kalau misalnya untuk itu aku saranin balik lagi ke teman-teman juga ya, maksudnya ditentuin prioritasnya seperti apa. Kalau misalnya memang sekarang pendidikan jadi sebuah prioritas, ya berarti itu jadi salah satu pilar yang gak boleh diganggu gugat gitu ya. Berarti boleh untuk melakukan aktivitas lain, tapi jangan mengganggu aktivitas perkuliahannya. Karena kalau misalnya mungkin nanti teman-teman udah bekerja, otomatis udah ketemu dengan uang dan segala macam, agak berbeda ya. Nanti ada pikiran-pikiran kayak aku udah bisa nyari uangnya kok gitu kan, aku udah ketemu celahnya. Nah, godaan-godaan kayak gitu tuh sebenarnya akan ada aja gitu kan, akan banyak banget, dan mungkin nggak bentuknya dalam gitu aja gitu, tapi ditentuin lagi prioritasnya seperti apa. Terus kalau misalnya mungkin aku saranin adalah bertanggung jawab juga dalam melakukan aktivitasnya. Jangan sampai apa yang udah dikerjain atau enggak apa yang udah dikomitmenin dari awal tuh kayak ditinggalin gitu aja, itu juga nggak baik kan gitu. Jadi kalau menurut aku sih lebih ke ditentuin aja skala prioritasnya mau seperti apa, baru nanti teman-teman bisa pilih kegiatan apa yang pengen dilakuin, jamnya dari jam berapa sampai jam berapa, teman-teman belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Itu tuh bisa banget untuk di manage sendiri. Nanti juga pasti akan ketemu kok waktu baiknya, kayak baiknya seperti apa ya gitu-gitu tuh. Itu akan didapetin ketika teman-teman udah tahu prioritasnya seperti apa. Wah, Gitu. Seru banget ya perbincangan hari ini. Seneng banget, terima kasih ya sudah kita undang juga aku hari ini. banyak banget loh yang bisa teman-teman ambil, mulai dari motivasi, tips atau apapun dari Teh Ilnanya juga. Semoga ya, maksudnya kayak aku datang ke sini juga bukan karena aku bukan karena mungkin banyak yang bisa teman-teman pelajarin sebenarnya, cuman kayak sambil sharing dan juga cerita-cerita aja. Jadi kalau misalnya ada baiknya mungkin dan bisa untuk diterapkan, mudah-mudahan bisa dipakai. Tapi kalau misalnya memang hal-halnya yang tidak baik gitu kan ya, jangan dikerjakan, jangan diambil ya gitu. Terima kasih ya Teh Ilna udah sempet-sempetnya datang ke podcast kita. Makasih banget udah nyempetin datang, terus juga buat bagi-bagi tips sama motivasi buat teman-teman pendengar di rumah. Dan kita juga mau ucapin terima kasih buat yang udah ngedengerin podcast kita ya. Terima kasih. Padahal ini podcast perdana kita loh guys. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nyimak juga. Teh Ilna juga udah sharing-sharing, terima kasih banyak. Udah undang aku ya. Semoga Sekian, ada next kesempatan. Amin. Amin. Sekian dari kita podcast menuju libur. Kita pamit undur diri. Dadah. Aku Alia dan Aku Rima. Bener. Katanya harus yang enjoy, harus yang fun. Dan aku lu janji kayak gitu ya? Oke, ulang yuk. aku Alia dan Aku Rima. Yeay. Teh maaf. Mau Rima sih sekelompoknya. 1,
1, 2, 3. Halo semua para pendengar. Selamat datang di podcast kita, yaitu podcast Menuju Libur bersama aku Alia dan Aku Rima. Hore. Yeay. Lu gak kaku banget sih ya. Enjoy kata lo enjoy tapi kaku. Halo semua para pendengar. Selamat datang di podcast Menuju Libur bersama aku Alia dan Aku Rima. Yeay. Aneh. Gak apa-apa kayak gitu deh. Teh maaf teh. Maaf banget teh. Dari mana? Dari Unicom. Unicom. Nah, jadi